Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia Saputri. Saya mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kritik Sastra. Kali ini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen saya setelah saya menyimak video-video yang diberikan oleh beliau. Soal yang pertama yaitu apa saja mata rantai aktivitas kritik sastra. Mata rantai aktivitas kritik sastra ada 4, yaitu tahap yang pertama, tahap membaca. Membaca adalah salah satu mata rantai aktivitas kritik sastra karena dengan membaca kita bisa membangun suatu percakapan antara kita sebagai pembaca dan karyanya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap apresiasi. Pada tahap ini setiap pembaca menilai suatu kemasan atau karya dengan menampilkan unsur ekstrinsik dan intrinsik. Pada saat penilaian pun didominasi oleh deskripsi dan eksplanasi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap pemberian tanggapan pada karya sastra. Tahap ini menjadi kategori aktivitas kritik sastra karena akibat dari kemasan-kemasan suatu karya sastra terhadap makna, sehingga menjadi titik tolak dari kritik sastra. Kemudian yang keempat yaitu tahap menulis tanggapan. Dalam tahap ini, kita sebagai pembaca ataupun pencipta karya dan sebagai kritikus, kita juga harus menulis tanggapan kita terhadap karya tersebut sebagai teks di atas teks. Kemudian soal yang kedua yaitu apa misi dari kritik sastra. Kritik sastra mempunyai misi sebagai pengamat karya-karya sastra agar bisa digunakan sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas dari karya-karya sastra tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu soal yang ketiga yaitu apa yang tidak boleh dilakukan kritik sastra terhadap karya. Seorang pembaca tidak boleh netral atau tidak memihak siapapun, karena dalam kritik sastra itu harus diakui bersifat subjektif, dan seorang penulis diharuskan menjelaskan atau memaparkan subjektivitas tersebut dan pastinya harus bisa mempertanggungjawabkannya. Dalam kritik sastra, dilarang menghakimi karya-karya sastra karena cara tersebut bisa menghancurkan karya sastranya. Dalam menulis karya sastra perlu dengan kerendahan hati agar hasil dari kritik sastra tersebut tidak menjelekkan karya sastra dan menyesatkan pembaca. Kemudian soal yang keempat yaitu bagaimana struktur menulis kritik sastra yang disarankan oleh narasumber yaitu Bapak Maneke Budiman. Ada 4 struktur. Yang pertama yaitu perkenalan. Di bagian perkenalan ini kritikus perlu memperkenalkan dahulu karya sastra yang akan diulas, mulai dari apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tahap yang kedua yaitu penjajagan. Seorang kritikus mulai bisa membawa pembaca menuju perjalanan menulis cerita dengan berbagai keunikan, keanehan, dan pesona yang ada. Kemudian tahap ketiga yaitu pendalaman. Pada bagian ini, pembaca mulai diprovokasi untuk menuju hal-hal yang memang tidak terlihat di permukaan cerita, guna untuk menemukan berbagai hal-hal yang baru. Kemudian tahap yang keempat yaitu refleksi. Seorang kritikus memberi penawaran tentang pandangan atau pendapatnya guna membantu pembaca menggunakan pengalaman tersebut dengan cara yang universal yang berhubungan dengan pembacanya. Kemudian soal yang kelima yaitu apa hubungan kritik sastra dengan teori dan sejarah sastra. Di dalam konsep sastra, ketiga aspek tersebut sangat erat kaitannya, terkhusus di dalam pembelajaran sastra. Ketika mempelajari sastra, kita harus dituntut untuk mempelajari teori sastra itu terlebih dahulu, yang cakupannya mengenai hakikat sastra, unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra, sehingga kita dapat mempelajari sastra berdasarkan fakta yang memang sudah ada. Kemudian dapat dituntut secara rasional. Kemudian sejarah sastra.
yang merupakan suatu kebenaran karya sastra. Karena apabila suatu sastra mempunyai sejarah yang terbukti kejelasannya dan memiliki bukti yang kuat, maka karya sastra tersebut dapat diakui kebenarannya. Kemudian soal yang keenam yaitu apa yang belum dipahami dari penjelasan narasumber atau dari Bapak Maneke Budiman. Yang masih belum saya pahami dari penjelasan narasumber yaitu Bapak Maneke Budiman tersebut, ketika beliau menjawab pertanyaan dari peserta yang bertanya, beliau ada menyebutkan bahwa ketika mindset kritikus itu dibawa ke dalam sebuah karya, itu ketika dibaca tidak ada lagi kenikmatan pada saat membaca karya tersebut. Dari pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Maneke Budiman tersebut, saya masih bingung mengapa hal tersebut bisa terjadi. Itu yang masih belum saya pahami. Kemudian soal yang ketujuh yaitu pengetahuan baru apa saja yang Anda dapatkan dari penjelasan narasumber. Pengetahuan baru yang saya dapatkan itu banyak sekali, mulai dari apa-apa saja aktivitas kritik sastra, bagaimana cara penulisan kritik sastra, bagaimana struktur penulisan yang memang disarankan, apa yang tidak boleh dilakukan saat kita mengkritik suatu karya, kemudian konsepnya seperti apa, kemudian hubungan dari kritik sastra dengan teori dan sejarah sastra tersebut bagaimana. Kemudian hal baru yang saya ketahui juga, apa itu misi dari kritik sastra itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.